Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Siswoyo SPD MM. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi adalah perilaku yang ingin mencapai tujuan tertentu yang cenderung untuk menetap. Motivasi juga merupakan kekuatan yang mendorong dan mengarahkan keberhasilan perilaku yang tetap ke arah tujuan tertentu. Motivasi bisa berasal dari dalam diri seseorang ataupun dari luar dirinya. Motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang disebut motivasi intrinsik, dan yang berasal dari luar adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dilarang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seseorang yang senang membaca, tidak usah ada yang menyuruh atau mendorongnya. Ia sudah rajin mencari buku-buku untuk membacanya. Kemudian kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya, misalnya kegiatan belajar, maka yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ini adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung di dalam perbuatan belajar itu sendiri. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh itu, seseorang itu belajar karena tahu besok paginya akan ujian dengan harapan akan mendapatkan nilai yang baik, sehingga akan dipuji oleh pacarnya atau oleh temannya. Jadi yang penting bukan karena belajar ingin mengetahui sesuatu, tetapi ingin mendapatkan nilai yang baik atau agar mendapatkan hadiah. Teori-teori motivasi. Teori kebutuhan, teori 2 faktor, teori harapan, teori kebutuhan berprestasi, teori ACT, teori penetapan tujuan, teori penguatan dan modifikasi perilaku. Teori motivasi Abraham Maslow atau teori kebutuhan mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramida. Orang memulai dorongan dari tingkatan yang terbawah. 2. Teori motivasi Herzberg atau teori 2 faktor. A. Faktor higiene memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya, atau faktor ekstrinsik. B. Faktor motivator memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk di dalamnya adalah achievement, pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dan sebagainya, atau faktor intrinsik. 3. Teori motivasi Fromm atau teori harapan. Teori harapan, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen, yaitu A. Ekspektasi atau harapan, keberhasilan pada suatu tugas. B. Instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas, atau keberhasilan tugas untuk mendapatkan outcome tertentu. C. Valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral, atau negatif. Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan. Motivasi rendah jika usahanya menghasilkan kurang dari yang diharapkan. 4. Teori motivasi achievement McClellan atau teori kebutuhan berprestasi.
menyatakan bahwa ada 3 hal penting yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu A. Need for achievement, kebutuhan akan prestasi. B. Need for affiliation, kebutuhan akan hubungan sosial atau hampir sama dengan social need-nya Maslow. Terakhir, need for power atau dorongan untuk mengatur. Teori motivasi Clayton-Aldrich atau teori ERG didasarkan pada kebutuhan manusia akan keberadaan atau advance, hubungan relations, dan pertumbuhan atau growth. Teori ini sedikit berbeda dengan teori Maslow. Di sini Aldrich mengatakan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum dapat dipenuhi, maka manusia akan kembali pada gerak yang fleksibel dan pemenuhan kebutuhan dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi. Keenam, teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Edwin Locke mengungkapkan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 3 macam mekanisme atau motivasi, yakni A. Tujuan-tujuan mengarahkan perhatian, tujuan-tujuan mengatur upaya, tujuan-tujuan menunjang strategi dan rencana-rencana kegiatan. 7. Teori penguatan dan modifikasi perilaku. Berbagai teori atau model motivasi yang telah dibahas di muka dapat digolongkan sebagai model kognitif motivasi karena didasarkan pada kebutuhan seseorang berdasarkan persepsi orang yang bersangkutan, berarti sifatnya sangat subjektif, perilakunya pun ditentukan oleh persepsi tersebut. Padahal dalam kehidupan organisasi disadari dan diakui bahwa kehendak seorang ditentukan pula oleh berbagai konsekuensi eksternal dan perilaku dan tindakannya. Artinya dari berbagai faktor di luar diri seseorang turut berperan sebagai penentu dan pengubah perilaku. Sistem motivasi dalam organisasi merupakan satu rangkaian kebijakan dan strategi yang dirancang untuk mendorong, mengarahkan, serta mempertahankan perilaku karyawan agar selaras dengan tujuan perusahaan. Motivasi menjadi faktor penting karena berpengaruh langsung terhadap semangat kerja, produktivitas, dan tingkat loyalitas pegawai. Sistem motivasi tidak hanya berfokus pada memberi imbalan materi seperti gaji, bonus, insentif, atau tunjangan, tapi juga mencakup aspek non-material seperti pengakuan atas prestasi, kesempatan pengembangan karir, rasa aman, suasana kerja yang harmonis, serta keterlibatan karyawan dalam pengambilan putusan. Dapat juga berbentuk punishment, contoh seperti gaji akan dipotong jika karyawan tidak memenuhi target bulanan.